Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Didik Arwinsyah dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini di hadapan saya sudah ada Mas Helmi, seorang praktisi sekaligus pembisnis konveksi. Ya, kita akan ngobrol banyak tentang beliau. Ya, halo Mas Helmi, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Didik. Aku agak grogi nih pertama kali. Santai. Ya, ini kita ditonton jutaan orang nih, Oh, iya. Mas. Mas Helmi, bisnisnya tentang konveksi, Mas? Iya, tentang konveksi. Nah, itu cerita dong, Mas, gimana sih awal mula bisnisnya itu? Gimana, Mas? Oke, awal mula saya bangun konveksi ini namanya ID Konveksi ya teman-teman. Bisa dilihat di Instagramnya id.konveksi, id.konveksi. Jadi saya mau mulai waktu zaman mahasiswa. Jadi 2018 saya memang pengen nikah. Jadi setelah lulus banyak banget dari kakak kelas itu masih mencari pekerjaan, sehingga untuk saya melihatnya kok agak susah ya mencari pekerjaan. Akhirnya saya buatlah suatu bisnis. Dari beberapa bisnis yang menurut saya paling worth it untuk saat itu adalah konveksi sampai saat ini. Berarti pernah buat bisnis sebelum konveksi? Iya, ada ya? Berarti ada. Ya. Oke, yang berhasil konveksi ini. Yang ya, berhasil konveksi. Sebelumnya ada jajanan pasar, terus stik kentang, Oke. dan juga distro kayak gitu sih. Oke. Strateginya gimana, Mas? Strategi produknya mungkin, strategi marketingnya mungkin. Oke, pertama dari awal ya, dari awal ketika saya bangun konveksi kan zaman saya mahasiswa di semester akhir Ya. waktu itu. Akhirnya di zaman itu saya melihat bahwa setiap tahunnya, setiap bulan bahkan di Jogja itu membuat suatu seragam Oke. di komunitas organisasi mahasiswa. Karena saya lihat data bahwa ada 150-an lebih instansi dan universitas yang ada di Jogja. Oke. Dan itu besar banget. Di Jogja sudah besar banget. Akhirnya saya buatlah dari brand tadi yang distro nggak laku, akhirnya saya jadikan untuk door prize ke acara-acara. Oke, awal mulanya Awal gitu mulanya. ya. Akhirnya saya, karena buat produk adalah dead stock, saya harus membuat stok pertama terus menjualkan. Karena strategi yang dulu pasar yang dulu mahasiswa agak susah dan laki-laki. Oke. Akhirnya jadilah konveksi biar putarannya cepat, seperti itu. Jadi untuk waktu itu adalah mengenalkan secara teman pribadi dulu. Jadi organisasi mahasiswa, kebetulan saya waktu itu juga ketua di himpunan, jadi banyak banget ke teman-teman yang ada di Jogja dari kampus-kampus di daerah yang lain. Oke. Nah, itu strategi produknya ya. Strategi Marketingnya gimana, Mas? Marketingnya gimana? Kalau dari Menggunakan segi, media apa saja selama? kalau saya sekarang ini yang paling worth it di Instagram. Instagram. Jadi kita menggunakan kata kunci SEO tadi itu. Jadi oke, SEO kata kunci di Instagram. Karena di luar sana anak-anak muda kebanyakan masih main Instagram dulu. Sekarang mungkin TikTok dan juga Instagram sudah Main juga juga TikTok. TikTok. Oke. Nah, kan banyak, Mas, nggak hanya Mas ya, main konveksi kan sudah banyak. Ya. Berarti apakah masih worth it nih untuk main konveksi saat ini? Ya. Atau ada strategi khusus biar ada pembedanya? Kalau saya lihat, saya punya komunitas konveksi Mas di Jogja. Kita ada paguyuban konveksi dan rata-rata itu masih kepenuhan banget untuk konveksinya. Jadi Punya apa tadi? konveksi, paguyuban konveksi yang ada di Jogja. Karena di Jogja itu ada dua, komunitas sablon dan juga komunitas konveksi. Jadi orang-orang yang punya produksi kita gabung di situ untuk sharing tentang produksi, alur produksi dan sebagainya. Kadang kita juga lempar-lemparan ketika saya penuh, saya lempar ke teman-teman untuk bagian makro. Oh, bentar. Ini sesama kompetitor berarti saling kerjasama ceritanya? Saling kerjasama, Mas. Nggak saling Saling sikut-sikutan? sikut-sikutan. Di Jogja nggak ada. Oke, Kecuali memang ketika mereka mungkin secara value dari perusahaan berbeda-beda ya. Ada yang banting-banting harga dan sebagainya. Iya, Tapi kalau saya lihat, setiap orang mencari harga murah pasti yang datang itu orang yang selalu membandingkan harga. Oh, Nah, kayak gitu. Jadi kita harga yang terjangkau dengan memberikan value yang berbeda. baik ya, luar biasa. Masya Allah, begitu teman-teman ya. Jadi kita dapat pelajaran bermanfaat dari Mas Helmi ya, seorang praktisi sekaligus pembisnis konveksi ya di Jogja. Udah kemana aja, Mas, pengiriman selama ini, Mas? Kita pengiriman hampir di seluruh daerah. Seluruh Kebanyakan di Kalimantan, Mas. Kalimantan, Sulawesi, beberapa juga ke Jayapura, Papua. Oke, itu. Bentar, Mas. Ini saya belum bisa menyimpulkan untuk strategi pembedanya nih. Saking banyak pemain konveksi ya. Ya.
Nah, pembeda Mas di mana nih? Misal apakah ada pembedanya di karena lebih murah, apakah lebih berkualitas, apa ada pembeda yang lain nggak kira-kira? Iya Mas, kalau di kita itu kan ada di konveksi itu kan biasanya jangka waktu Mas, jangka waktu yang kita bisa janjikan ke Ya, customer. 2 minggu, 3 Nah, minggu 2 gitu minggu ya. kita biasanya 3 minggu untuk menjangkau produksi itu kan cepat ya. Di bagian kaos itu cepat Mas. Kalau dipotong di kaos itu kita sehari bisa 500 pieces. Oke. Jahit juga bisa 100-200. Nah, tapi kan untuk ada apa nih? PO sebelumnya. Jadi ya kita maksimalkan di 2 minggu untuk kaos, 3 minggu sampai 1 bulan untuk yang kemeja. Nah, kita memberikan value apa ke customer? Jadi kita ketika ada yang barang yang telat dengan minimal budget tertentu kita kasih berikan cashback 500.000. 500.000 jaminan dikasih lah ya. jaminan. Terus kalau Oke, seandainya ada barang yang reject bisa dikembalikan dan ongkir kita tanggung. Kemarin itu sampai kita tanggung itu agak besar sih, 1,2 juta untuk biaya ongkirnya aja. Kenapa itu? Gara-gara? Karena kesalahan karena kita kan di bagian produksi kan ada istilahnya SOP. Nah, di bagian potong itu tidak melihat detail yang diinginkan customer. Akhirnya ada salah satu piranti di bagian manset nggak dipakai di bagian kaos. Oke. Kan kaos itu kan kalau dengan pancing ada yang pakai manset, pakai karet kayak gitu ya. Nah, itu mereka kembalikan dan itu kita tanggung. Oke, Mas, lagi ya nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini tadi untuk kaos bisa 2 minggu, kemudian kemeja 3 minggu nih. Iya, 3 Kalau minggu. misalnya saya pengen buat koko seperti ini, misalnya bisa nggak nih? Bisa Mas. Berapa lama kira-kira? Kalau Desain dari saya, Mas tinggal itunya atau gimana? ya Atau kita sistem? sekarang kita mau buat bukan bisnisnya yang baru tapi lini bisnis. Jadi sama-sama diproduksi jadi konveksi tapi kita buat namanya bikin fashion. Bikin fashion. Nah, bikinfashion.com itu kita sudah buat, domainnya juga sudah kita beli. Oke, habis bikinfashion.com lebaran ya. kita akan kerjasama dengan salah satu member yang ada di Jogja namanya customer Customer ID ya tadi? customer.id. Jadi nanti kita akan kerjasama dengan beliau untuk menjangkau orang-orang yang membuat fashion. Nah, kalau seandainya kemeja kan kita itu kalau untuk kemeja biasanya 3 minggu. 3 minggu. Desain dari saya nih, misalnya desain dari jenengan bisa juga? Desain dari kita ada. Misalnya nih, kemarin kan saya juga beberapa kali kan datang ke tempat konveksi ya. Nih, saya pengen baju kokonya seperti ini. Ya. Mirip kayak salah satu brand yang ada di Indonesia misalnya. Cuman pembedanya ini nanti tolong kerannya agak diginikan, terus nanti kantongnya jadi ada 2 gitu kan. Kemudian nanti ukirannya seperti ini, saya gambarin lah dikit. Nanti dia, oh bisa Mas, kita desainkan. Akhirnya didesainkan sama dia. Seperti ini nggak Mas Didik? Iya seperti ini. Butuh berapa? Butuh sekian. Dia bilang, oke kita jadikan. Itu bisa? Bisa. Kami juga bisa memberikan sampel gratis, Mas. Begitu. Sampel gratis. Tapi bahan sudah ready stock di tempat kami. Anggaplah biasanya kita kalau seandainya brand-brand itu kan biasanya pesan 100 tuh yang mau buat fashion. Jadi mereka cuma biaya maklun aja. Jadi mereka hanya biaya untuk jahit. Oke. Nah, jadi nggak Berarti kita suka brand saya sendiri. ngasih situ brand ya. sendiri Oke, dan oke. itu lebih murah sih sepertinya. Minimal berapa Mas? Kalau kita di konveksi 24. Kalau di fashion kita 100. 150 50 sih bisa, 50 bisa. 50 Jadi bisa. satu bahan itu 50. Bahannya dari saya atau dari Mas? Dari saya bisa berarti? Kalau biasanya fashion dari Masnya. Oh dari saya dari kalau orang lain desainnya. ya. Oh berarti cuman biaya Biaya jahit maklonnya aja, jahitnya biaya aja jahit ya. aja. Jadi kalau di garment namanya CMT, cutting, Oke, treat, oke. make itu. Jadi kalau di bahasa konveksi maklun. Jadi kita potong, jahit, packing. Oke, berarti produknya bisa kaos, bisa kemeja, Bisa koko kemeja, bisa koko ya, bisa. atau custom lah ya. Custom bisa. Kalau kayak tas gitu bisa? Tas kita belum bisa. Belum ya. Nah, Baru ke pakaian Nah, lah kita seperti itu. pakaian Ya. atau Celana? atas. Celana bisa. Celana bisa. Oke. Tapi kebanyakan kita sekarang atasan. Kalau celana paling yang wear pack dan sebagainya kayak gitu. Oke, ini menarik ya teman-teman ya, teman-teman subscriber Diri Arwinsa. Ini menarik sekali bagi teman-teman yang mau membuka bisnis baru, mungkin peluang baru ya. Misalnya saya pengen buat koko baru, saya tinggal pesan sama jenengan, maklun sama jenengan, kemudian saya jual secara marketing dengan gaya saya, mungkin bisa seperti itu ya. Atau saya pengen bikin celana seperti ini, Bisa. tinggal saya pesan ke jenengan, saya brand sendiri, ya gitu kan ya. Kemudian nanti saya tinggal jual di media sosial saya. Ini luar biasa. Ya, menjadi pelajaran berharga ya, bisa kerjasama dengan Mas. Ini kasih tahu dong Mas kepada teman-teman subscriber kita cara pingin pesannya seperti apa Mas? Oke, buat teman-teman semua, jadi habis lebaran kita itu akan ada namanya bikin fashion. Jadi harapannya bisa membuat teman-teman UMKM yang baru mulai di bisnis fashion bisa lebih hemat budget. Jadi nggak harus
langsung beli utuh ke distributor dan sebagainya. Jadi teman-teman punya nilai value tersendiri untuk brand masing-masing. Jadi akhirnya bisa berjual tuh, kita kasih biaya HPP dan lain sebagainya. Nanti harapannya juga kita bisa mengedukasi tentang UMKM bagaimana strategi menjual di bisnis fashion. Masya Allah. Bikinfashion.com ya. Bikinfashion.com. Oke, matur nuwun Mas Helmi. Kalau di seragamnya di ID Konveksi. ID Konveksi. Nah, Ada lagi. Konveksi. Jadi kita itu buat komunitas ataupun kantor yang punya membuat seragam. Dan dia di Konveksi kita kalau kaos sama kemeja bisa Mas, satuan bisa. Satuan bisa. Satuan juga. kemeja, satuan bordir 3 titik bisa. Bisa. Nah, satuan. Menarik ya. Okay. Jadi kalau di konveksi lain kemungkinan nggak bisa ya. Nggak Di bisa. kemeja satuan nggak bisa. Nggak Mungkin bisa. kaos bisa, tapi kalau kemeja biasanya kebanyakan nggak bisa. Nah, kalau diharap- satuan berapa lama pengerjaan? Kalau satuan 2 minggu tuh Mas, tetap 2 minggu. Tetap 2 minggu. Walaupun pengerjaan cuma 1 hari 2 hari ya. Oke. Oke, gitu teman-teman sekalian. Terima kasih Mas Helmi sudah mampir di channel YouTube saya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang mau bertanya, nanti boleh langsung aja bertanya di kolom komentar saya. Bagi teman-teman yang mau order, nanti langsung aja klik link di deskripsi ini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Helmi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.